Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, para hamba Allah yang insya-Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majlis ilmu kita ini, tidak ada kalimat yang lebih indah, lebih elok selain kita memuji pada Allah. Alhamdulillah, Allah yang telah menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberikan kita rezeki. Mudah-mudahan Allah akan panjangkan umur kita dalam taat beribadah pada Allah, dan di akhirat kita dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang Allah ridha. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang berbahagia, para hamba Allah yang dimuliakan Allah, mari kita manfaatkan waktu sejenak selepas salat berjemaah untuk kita mengenang kembali satu sejarah. Maaf agak perlu sikit ni, di mana dikisahkan ada salah satu sahabat Nabi SAW yang bernama Sauban radhiyallahu an. Beliau ini, Sauban ini, selalu solat di belakang Nabi. Selalu solat belakang Nabi. Dia mengambil tempat di paling sudut. Dia tak mau ambil di tengah-tengah. Kenapa? Dia tak mau terganggu. Kalau tengah-tengah nanti ada orang lewat, itu kan. Jadi dia ambil tempat yang paling sudut supaya tidak mau terganggu. Di setiap Nabi solat, dia ada. Boleh dikatakan tidak pernah meninggalkan solat di belakang Nabi. Dan tempatnya memang dah langganan dia lah. Jadi kalau Nabi itu solat, dan itu diajarkan kepada kita para imam, supaya sebelum takbir memandang ke belakang. Bukan asal pandang aja. Kenapa Nabi melihat ke belakang berjemaah? Nabi nak tahu siapa makmum ini. Apakah orang muda semua, kuat semua, gagah semua? Oh, kalau kuat semua, gagah semua, dia baca ayat panjang lah. Tak kisahlah. Tapi kalau dia tengok ada yang tua-tua, dah macam Parkinson pun dah ada dah, dia menggeletar berdiri tu, Nabi baca ayat pendek. Ini yang pesan Rasulullah kepada imam, mudahkan urusan mereka, jangan dipersulit. Ini kadang-kadang kita ni, termasuk saya lah, dah tahu di belakang tu orang tua, tegak pun susah, baca ayat Ali Imran. Apa tak pingsan Ali itu? Tidak begitu. Itu. Jadi begitulah Rasulullah solat, mempermudah. Dia lihat siapa jemaah di belakang. Nah, pada satu hari, bila Rasulullah melihat ke belakang, dia tidak nampak Sauban. Dia tak nampak. Tengok, mana ni, tak datang. Inilah
yang kita katakan, yang Nabi maksudkan memandang ke belakang, supaya imam itu kenal siapa jemaahnya itu dan siapa yang tak datang. Itu. Ini ilmunya. Kalau kita tidak, kau datang ke tak datang, aku jadi imam. Itu kita lah. Tak usah kata orang, saya pun gitu. Kau datang ke, kau tak datang, I don't care, aku tak mau tahu. Janji aku imam, dah selesai. Nabi tidak. Dia tengok kanan, pandang, ada Sauban tak datang. Dia tanya, mana Sauban? Sahabat cakap, tak tahu, tak nampak. Tunggu sekejap. Solat subuh ni, tunggu sekejap. Belum juga datang. Tunggu. Nah, karena waktu subuh tu sangat singkat, kerana ditunggu-tunggu tak datang juga, langsung Rasulullah solat subuh. Agak singkat ya subuhnya. Maaf, agak perlu ni. Tiba-tiba dia kena hujan ni. Nah, selepas solat subuh, Rasulullah mengatakan, tak nampak Sauban nampak hari ni? Sakit agaknya tak? Itu. Berhalangan tak? Mari kita tengok. Padahal Sauban ini tidak pernah tinggal solat subuh, boleh dikatakan begitulah. Maka Nabi bersama para sahabat pergi tengok Sauban, jangan-jangan sakit. Jemaah tahu tak? Jarak masjid, ini yang saya katakan luar biasa manusianya. Jarak masjid pergi rumah Sauban tu berapa lama jaraknya? 3 jam perjalanan. Bayangkan itu. Hebat tak hebat Sauban ini? Saya tak boleh bayangkan. 3 jam perjalanan dari rumahnya ke masjid. Masya Allah, kita rumah dekat masjid pun tak datang, bayangkan. Allahu Akbar. Ini saya tak boleh bayangkan itu Sauban. Bagaimana dia pagi-pagi cuaca masih gelap, berjalan 3 jam baru sampai masjid. Jadi Nabi jalan selama 3 jam baru bertemu rumah Sauban radhiyallahu anhu. Maka Nabi tanya isterinya, mana Sauban? Tak datang masjid hari ini? Ini yang betul-betul kita amalkan. Ketika jemaah tu datang, kita tengoklah, ambil tahu. Entah sakit, entah apa. Isterinya jawab apa? Ya Rasulullah, Sauban dah wafat pagi tadi. Wafat. Jadi dia tak ke masjid kerana dia meninggal dunia. Apa kata Nabi SAW? Apa pesan Sauban saat-saat akhir hidupnya? Ada pesan tak? Tak ada. Tak ada pesan. Cuman dia ada cakap 3 kalimat. Saya tak faham. Dia ada cakap 3 kalimat, tapi saya tak faham. Apa dia? Pertama, dia cakap, kenapa tak lebih jauh lagi? Kenapa tak lebih jauh lagi? Kenapa tak lebih jauh lagi? Itu satu kalimat. Kedua, kenapa tak yang baru? Kenapa tak yang baru? Kenapa yang tak baru? Yang ketiga, kenapalah tak semua? Kenapalah tak semua? Kenapalah tak semua? Itulah Rasulullah yang dia ucapkan di akhir hidupnya. Tiba-tiba Jibril turun memberi kabar makna dari ucapan itu. Sebab Nabi takkan tahu. Ya, Rasulullah itu konsepnya tak pandai memandai-mandai, dia tak pandai. Dia tak tahu, tak tahulah. Artinya dia tak, kalau dia tidak sembarang jawab, maksud saya. Ya. Rasulullah itu dalam Quran dikatakan apa? Dalam surah An-Najm, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun ucapan Nabi, apapun tindakan Nabi, hakikatnya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tak jawab sampai turun Jibril, ya Muhammad, maksud dari Sauban ya, itu mengatakan kenapa tak lebih jauh? Kenapa tak lebih jauh? Karena dia melihat betapa nikmatnya Allah berikan balasan. Allah berikan balasan nikmat atas perjalanannya dari rumah ke masjid. Padahal dah jauh.
dia lihat, dia rasakan nikmat yang Allah berikan atas perjalanannya dari rumah ke masjid, itu dia katakan, kenapa tak lebih jauh? Merasa kurang lagi. Kenapa tak lebih jauh? Kenapa tak lebih jauh? Padahal dah jauh. Dia cakap, kenapa tak lebih jauh? Kenapa? Betapa banyak nikmat yang dia terima, berapa banyak rahmat Allah dia terima ketika dia menghadapi maut itu. Subhanallah. Sehingga dia mengatakan, kenapa tak lebih jauh aku tinggal dari masjid. Jadi sahabat yang berbahagia, ketika kita datang dari masjid, dari rumah ke masjid, subhanallah, setiap langkahan kaki kita itu ada pahala. Setiap langkahan kaki kita. Saya teringat ada sebuah hadis yang kita faham betul, selalu kita dengar hadis ini. Apa dia? Min baiti ilal mimbar. Ya, kata Nabi, antara rumahku menuju, maksudnya tempat tidurku, menuju mimbarku, itu adalah taman-taman surga yang kita kenal dengan sebutan Raudhah. Jadi kalau orang solat di Madinah, di Masjid Nabawi, itu berebut solat di Raudhah, karena itu dianggap taman-taman surga. Karena Nabi mengatakan, di antara tempat tidurku menuju mimbarku, itu adalah taman surga. Maka orang berebut solat di Raudhah itu. Itu betul, kita tak salahkan. Tapi sebenarnya yang dimaksud Rasulullah itu apa? Kata ulama, tentu Nabi contohkan rumah dia lah, tak mungkin rumah kita pula. Jadi maksudnya, perjalanan kita dari rumah tadi menuju masjid ini, perjalanan kita itu adalah perjalanan bagaikan berjalan di taman-taman surga. Semakin jauh rumah kita, semakin jauhlah perjalanan kita dari taman-taman surga. Subhanallah. Itu satu. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tak lebih jauh? Yang kedua, Sauban mengatakan, kenapa tak yang baru? Kenapa tak yang baru? Nah, kita tahu Madinah itu kalau sejuk, luar biasa sejuk dia. Kalau yang pernah ke Madinah dia faham. Kalau dia sejuk Madinah tu beza dengan Mekah. Dia kalau sejuk, betul-betul sejuk. Nah, dia pakai baju banyak lapis dia. Yang baru paling dalam. Baju pertama tu barulah, habis itu baju second, baju satu, baju tebal di luar. Nah, kebetulan ada satu orang tua jumpa dia di tengah jalan, kedinginan, kesejukan, lalu dibaginya lah baju yang dia pakai yang di luar ini, baju yang second, baju yang setengah pakai, kasih orang tua tu pakailah. Itu pahalanya luar biasa dia dapat. Itu dia kesal, dia cakap, kenapa tak yang baru aku kasih? Kenapa yang second? Yang second aja besar pahalanya, apalagi yang baru. Itu dia cakap, kenapa tak yang baru aku kasih kemarin? Kalau kasih yang baru kan lagi bagus. Gitu. Subhanallah. Jadi jamaah berbahagia, jangan kita ragu terhadap pemberian kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa tak semua? Kenapa tak semua? Kenapa? Karena begitu dia melihat pahala sedekah yang cukup banyak, luar biasa pahala dia dapat. Dia memang ahli sedekah, rajin bersedekah. Sebagian hartanya dia sedekahkan. Sehingga dia, kalau aku tahu rahmatnya begini, kenapa tak semua aku sedekahkan itu hari? Gitulah lebih kurang. Ya. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, pada kesempatan berbahagia ini ada pesan Rasulullah dalam kitab Wasiatul Mustafa, ya. Al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minar rahmah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas, qaribu minan nar. Dalam sebuah kitab Wasiatul Mustafa dikatakan, orang yang bakhil itu, yang tak mau bersedekah itu, jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia. Kalau sudah Allah, kalau sudah dengan Allah jauh, tentu dengan rahmat Allah jauh. Kalau sudah dengan rahmat Allah jauh, pasti surga pun jadi jauh.
Karena orang itu boleh masuk surga karena rahmat Allah. Kalau sudah jauh dari rahmat Allah, apa jadi? Jauh juga dari manusia. Saya nak tahu, mana ada orang suka dengan orang bakhil? Kalau saya jauh-jauh lah, kalau menantu kita bakhil, oi, kita dia datang menyampah lah, bakhil. Atau kawan bakhil, kedekut kata Melayu kan, datang jumpa kita, alah bakhil ni, jangan harap. Tapi dekat dengan neraka. Selanjutnya dalam kitab Bahasa Mutafar dikatakan apa ya, Rasulullah sampaikan pada Sayyidina Ali radhiyallahu an, Ali, aku ada baca sebuah tulisan, aku nampak sebuah tulisan di surga itu, di pintu surga, anti muharamatun min kulli bakhil. Aku diharamkan masuk, kata pintu di surga itu ditulis, aku diharamkan masuk, jangan ada yang lewat sini, haram lewat sini. Siapa? Min kulli bakhil, orang yang bakhil. Oleh karena itu sahabatku, pertama dari cerita ini apa, dari kisah ini apa, sejauh apapun kita berbuat baik, katalah masjid, semakin jauh perjalanan kita tempuh, semakin besar pahala kita dapat. Ya. Semakin jauh kita mendatangi keluarga kita untuk silaturahim, orang tua kita, adik-beradik kita, semakin jauh kita datang, semakin besar pahala kita dapat. Ni kadang-kadang kita tetangga, kita adik-beradik pun susah nak silaturahim, anak dengan mak pun susah silaturahim. Saya selalu katakan, kalau dah tak ada orang tua, barulah tahu sayangnya mak bapak. Maka pesan saya di mimbar ini, bagi kita yang orang tuanya masih hidup, bahagiakan dia, bahagiakan dia, senangkan hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut memberi sesuatu pada seseorang, kerana pemberian itu tetap akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, janganlah menjadi manusia yang bakhil. Dalam rangka itulah saya mengajak jemaah, ulurkanlah infak, sedekah kita, apalagi Masjid Al-Amin sangat-sangat mengharapkan bantuan kita. Terakhir, saya akan bacakan sebuah hadis Nabi mengatakan apa? As-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala' ahwanuhal huzam wal baras. Allahu Akbar. Tulisannya agak susah saya baca. Sedekah itu mencegah 70 macam bencana. Bencana paling ringan di antaranya ialah lepra dan sopak, penyakit kulit. Jadi sedekah itu ya, dikatakan dia dapat mencegah 70 macam balak, bencana. Sedekah itu. Nah, yang paling ringan, bencana paling ringan apa? Yaitu penyakit sopak. Tahu sopak? Penyakit kulit. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi mengatakan, Abdulul a'mal ala zahril ardi salasa. Amal yang paling utama di muka bumi ini 3. Mari kita raih, kita cuba mengamalkannya. Pertama, talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, Nabi mengatakan apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, wal kasabu minal halal. Ya, mencari, berjuang atau mencari rezeki yang halal. Jadi kita sebagai suami, apakah kita driver taksi, apakah kita pekerja apa, office ke, kalau kita cari rezeki yang halal, itu termasuk amalan yang paling utama dalam Islam. Mencari nafkah untuk anak isteri, itu bukan tidak ada nilai pahalanya, banyak pahalanya itu. Ya. Yang ketiga, wal jihad. Jamaah yang berbahagia, orang yang mencari ilmu itu akan menjadi kekasih Allah. Itu dia kelebihan. Fatalibul ilmi
Habibullah Ta'ala. Subhanallah. Orang yang mencari ilmu itu akan menjadi kekasih Allah. Kalau sudah jadi kekasih Allah, sudahlah, dijamin masuk surga itu. Wal mujahidu waliullah. Orang yang berjuang di jalan Allah, ya, mencari rezeki jalan Allah itu akan menjadi wali Allah atau utusan Allah. Wal kasibu minal halal, orang yang mencari rezeki yang halal, ya, karimun ala Allah. Subhanallah. Orang yang mencari rezeki yang halal, dia tidak mau makan rezeki yang haram, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih perhatiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wajtnabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.